Selamat sore adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, mantap. Puji Tuhan. Nah, pasti adik-adik sudah tidak sabar kan mendengarkan cerita kakak pada hari ini. Tapi sebelum kita cerita, sebelum kalian mendengarkan cerita dari kakak, ada yang spesial loh dari kakak. Kakak akan buat pantun teka-teki. Nah, nanti adik-adik harus bisa cari tahu ya, apa sih maksud dari kisi-kisi dari pantun kakak ini? Coba ya, kita mulai ya. Pergi ke pasar membeli beras, singgah sebentar membeli tahu. Badannya kecil namun pekerja keras. Kalau ada yang tahu, coba tebak. Kira-kira hewan apa ya itu? Ayo, apa? Ada yang tahu? Siput. Bukan. Itu hewannya berjalan lambat. Apa kira-kira? Semut kan? Semut. Oke, tepuk tangan buat temannya. Yeay. Ada lagi. Dengerin ya. Jangan lupa membawa guling supaya tidurmu nyenyak. Badannya besar dan dia suka mengguling. Coba, kalau ada yang tahu, kira-kira hewan apa ya itu? Tebak. Ya. Salah. Apa? Ayo. Salah. Emangnya Bobby bisa menggiling-menggiling? Tidak bisa dong. Ayo, apa? Merah. Adik-adik nggak ada yang tahu ya? Nah, kakak kasih tahu ya. Hewannya itu disebut terenggiling. Iya, tahu nggak adik-adik? Pasti nggak tahu ya. Iya, ya udah makanya kalau nggak tahu, coba ya kita dengarkan cerita kakak, oke? Jadi pada suatu hari ada seekor terenggiling bernama Teng-Teng. Nah, Teng-Teng ini dikenal sebagai Teng-Teng si raksasa. Mengapa? Karena dia yang paling terbesar. Dia terkejam dan dia sangat menakutkan. Setiap harinya dia selalu datang ke tempat semut-semut dan selalu mengacaukan semuanya adik-adik. Dia selalu mengganggu semut ketika mereka bermain dan dia bahkan suka menghancurkan sarang semut. Wah, aku yang paling terbesar, aku yang paling terkuat di sini. Tidak ada satupun yang berani melawanku. Nah, adik-adik, mendengarkan perkataan si Teng-Teng itu, semua semut itu pada lari ketakutan. Tapi ada satu semut yang bernama Mumut, dia tidak takut kepada terenggiling itu. Hei, terenggiling jahat, pergi dari sini, aku tidak takut kepadamu. Nah, si Teng-Teng ini melihat si Mumut ini adik-adik, dan dia pun tertawa. Wah, kamu tidak takut kepadaku? Aneh kamu, padahal badanmu kecil. Tapi aku ini besar, lebih besar daripada kamu. Nah, si Mumut ini pun menjawab, aku tahu badanku kecil, tapi aku punya Tuhan yang lebih besar. Tuhanku lebih besar daripadamu. Nah, mendengarkan hal itu adik-adik, si Teng-Teng ini semakin marah. Dan akhirnya dia pun mengancam. Berani-beraninya ya kau menantangku. Awas saja, jika ada yang berani kembali ke sini, akan kuhancurkan kalian semua seperti yang sudah kuhancurkan di tempat kalian ini. Pergi kalian. Nah, mendengarkan hal itu adik-adik, teman-teman semut ini, teman-teman Mumut ini sangat lari, takutan adik-adik. Dan akhirnya si Mumut ini pun menenangkan teman-temannya. Jangan takut teman-teman, kita ini punya Tuhan yang lebih besar. Tenang saja, aku akan menemui kakekku dan mencari cara bagaimana kita bisa mengatasi si terenggiling jahat ini. Nah, akhirnya Mumut pun pulang untuk menemui sang kakek. Mumut ini kepengen cari tahu gimana ya caranya mengatasi terenggiling jahat itu. Namun sayangnya adik-adik, ternyata kakek si Mumut ini sedang sakit karena alergi merica. Si kakek ini tidak bisa bicara, bahkan harus pergi ke rumah sakit. Si Mumut bingung bagaimana ya cara menyampaikan ini kepada kakeknya, padahal kondisi dia sedang sangat genting. Tapi kata Mumut berkata seperti ini, aku tidak bisa bicara kepada kakek.
Lagi pula kakek juga sedang sakit. Aku tidak mau membebani pikirannya. Tapi tidak apa-apa. Tuhan pasti selalu menolongku. Dan Tuhan pasti akan memberikan ide bagaimana caranya aku mengatasi terenggiling jahat itu dengan caraku sendiri. Nah, adik-adik, akhirnya si Mumut ini pergi menghadap si raja dan menceritakan semua masalahnya. Raja pun memikirkan solusinya dan akhirnya memberikan senjata kepada Mumut. Ini, kuberikan senjata kepadamu. Lawanlah dia dengan senjata ini. Nah, adik-adik, ketika Mumut melihat senjata ini, dia pun menjawab, "Maaf Tuan Raja, tetapi senjata ini tidak cocok denganku. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi terima kasih Raja. Tapi karena aku memiliki Tuhan yang besar, aku akan memikirkan bagaimana caranya. Aku tahu aku pasti bisa mengandalkan Tuhan." Nah, adik-adik, ketika itu si Mumut dia berdoa kepada Tuhan, adik-adik. Dia berharap bahwa Tuhan akan memberikan petunjuk atau memberikan ide kepadanya agar dia bisa mengatasi si Teng-Teng yang jahat itu. Nah, adik-adik, ketika malam tiba, si Mumut ini pun sedang makan malam bersama dengan kakeknya. Dia pun berpikir, aduh, kasihan sekali ya si kakek. Dia harus pergi ke rumah sakit hanya karena alergi merica. Kenapa ya dia bisa kena alergi merica? Nah, setelah dia pikir-pikir, dia akhirnya memiliki ide. Dia bilang, sepertinya ini adalah hikmat dan ide dari Tuhan. Aku bisa memberikan bubuk merica ini kepada si terenggiling yang jahat itu. Akhirnya dia pun memasukkan merica itu ke dalam kantong coklat dan nanti akan diberikan kepada si Teng-Teng keesokan harinya. Keesokan harinya, si Mumut ini pun kembali ke tempat yang sama seperti sebelumnya. Ternyata si Teng-Teng ini sudah menunggunya sejak lama. Wah! Kamu pasti kaget kan? Berani-beraninya kamu datang ke sini lagi. Nah, mendengar hal itu, Mumut sangat kaget. Sontak dia mengangkat tangannya dan mengangkat kantung coklat yang dipegangnya. Si Teng-Teng ini penasaran. Apa yang kau bawa itu, Mut? Tanyanya. Nah, ketika itu si Teng-Teng pun mengambil secara paksa dari tangan si Mumut ini. Dan ternyata, boom! Kantong coklat ini pecah adik-adik. Dan langsung bumbu merica itu pun terkena si Teng-Teng ini. Aduh sakit, tolong. Nah adik-adik, ternyata si Teng-Teng jahat ini juga memiliki alergi yang sama seperti kakeknya. Karena dia sudah tidak kuat dengan bubuk merica itu, dia pun cepat-cepat lari dan tidak pernah kembali dari tempat itu. Nah, melihat itu, teman-temannya Mumut pun bersorak-sorai melihat Mumut yang akhirnya berhasil mengalahkan Teng-Teng yang jahat itu. Mereka sangat senang karena biasanya Teng-Teng ini suka mengganggu mereka. Akhirnya Teng-Teng tidak pernah lagi mengganggu kehidupan mereka. Tapi di sini Mumut tidak bangga pada dirinya sendiri, namun dia bangga karena kepada Tuhan yang selalu menolong dia dan sudah memberikan ide dan hikmat kepadanya. Oke, sekian cerita kita pada hari ini. Nah, adik-adik, jadi dari cerita ini kakak mau ajarkan kepada adik-adik kalau kita tidak perlu takut pada apapun. Coba sebutkan ketakutan adik-adik apa? Takut dapat nilai jelek pas ulangan? Atau jangan-jangan adik takut buat tidur sendiri? Atau jangan-jangan juga takut untuk pergi ke WC sendiri? Nah, adik-adik tidak perlu takut karena apa? Karena kita memiliki Tuhan yang lebih besar daripada ketakutan kita sendiri. Kemudian, misalnya adik-adik memiliki orang tua atau keluarga yang sakit, atau adik-adik takut kalau ulangan adik-adik dapat nilai jelek, atau takut tidak bisa mengerjakan ulangan. Nah, adik-adik tidak perlu takut
Adik-adik harus berdoa kepada Tuhan. Adik-adik minta petunjuk dan hikmat dari Tuhan supaya adik-adik bisa mengerjakan segala aktivitas adik-adik dengan baik dan lancar. Karena itu semua dari pertolongan Tuhan. Sekian cerita kakak pada hari ini. Terima kasih. Dadah.